Jadi begini saudara, ketika kita disanjung sama orang, kita jangan terlena dengan sanjungan. Itu akan menjadi masalah nanti ke depan. Bisa jadi kita terkena penyakit ain, kita menjadi sosok yang sombong. Dan itu yang akan menghancurkan kita. Jangankan si Bahar yang cuma kaya recehan, kaya dari hasil jualan jigong. Firaun aja itu yang kekayaannya luar biasa, saudari. Hancur dia. Namrud, hancur dia. Makanya ke makam jangan menyembah. Ambil i'tibar, ambil pelajaran. Mereka pernah hidup, mereka yang kaya-kaya pernah hidup, mereka yang alim-alim pernah hidup. Supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kita pun harus bisa menjadi pelajaran untuk yang lain, saudara. Ini datuk kalian diungkit-ungkit orang. Bertahun-tahun kalian bangun framingan itu. Beratus-ratus tahun kalian bangun kebanggaan itu. Sekarang jadi apa? Jadi sampah. Akibat apa? Kelakuan kalian. Jangan salahkan orang lain. Salah TJ, salah Imat, salah ini. Kalian tidak pernah bisa melihat kesalahan pada diri kalian. Itulah sifat iblis. Enggan minta maaf, enggan mengakui kesalahan, enggan introspeksi, seolah-olah si paling benar gitu. Tidak ada manusia yang paling benar di dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian mengaku-ngaku sebagai cucu daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan menganggap diri kalian itu ma'asum juga. Di Umar Muhdor itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Al-Imam Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ali As-Sahkran. Kami tidak butuh itu. Kami butuh ulama-ulama, kiai-kiai kami yang memiliki adab yang baik, ilmu yang bermanfaat, bukan mengajarkan umat untuk kembali ke zaman jahiliyah, di mana ada perbedaan kasta. Sedangkan di hadapan Allah saja kita tidak punya perbedaan, illa kecuali siapa yang paling bertakwa dalam hal tersebut. Itu baru membedakan kita. Masalah Indonesia nggak butuh Habib, gua nggak peduli. Gua nggak butuh. Kenapa? Karena setiap gua kenal Habib, gua bukannya untung. Rugi gua. Mending gua ngasih ke anak yatim, mending gua ngasih ke fakir miskin, mending gua ngasih ke orang-orang terlantar gitu. Itu prinsipku. Nggak terima. Udah kerahkan Kibin. Kibin kalian kok nggak berani sama TJ ya? Minta Sherlock sehari 8 kali. Capek gua Sherlock. Ini udah kutulis di sini nih, lokasi gue. Biar cepat gitu. Berani kok sama aki-aki. Berani sama kaum lemah. Berani sama orang nggak tahu apa-apa. Ayo sama TJ nih. Teriak-teriak perang karena nggak ada lawan. Begitu ada lawan, kita dizolimi. Kebangkitan PKI, New PKI sudah ada. Macam. Framingan. Di dalam kesunyian, ku rindukan Mukibin. Itu suatu saat nanti Bahar Iklim yang nyanyi. Biasanya aku punya Mukibin, tetapi mereka sudah pada sadar. Kesucian ini terlalu sedih tanpa dirimu, para Mukibin. Bibana, kapan engkau rungkat? Ngomongnya selalu berjingkat-jingkat. Bibir merah yang selalu memabukkan Mukibin. Sungguh belum berapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan lambe hitam, membuat engkau lesu darah. Lesu darah kalau bibir merah lihat bibir hitam. Kalau kita sendiri aja nggak merdeka, masih jadi jongos, masih jadi kacung, bagaimana kita mengisi kemerdekaan negeri kita yang luas, yang begitu banyak persoalan di dalamnya? Apalagi negeri kita ini, kemerdekaannya bukan hadiah, tetapi hasil daripada tumpah darah para pahlawan di masa lalu. Mereka kenapa berjuang mati-matian? Merelakan harta, merelakan nyawa, demi kelangsungan hidup. Anak cucunya nanti biar merdeka tidak jadi jongos, tidak jadi budak, tidak jadi inlander,
Itu bukan untuk memajang fotonya kemudian hormat-hormat foto, bukan. Untuk kebebasan kita, untuk kemerdekaan kita sebagai anak cucunya. Ya kalau anak cucu jongos ya jadi jongos, wajar. Kalau kalian anak cucu pejuang, kalau kalian anak cucu pahlawan, jangan mau jadi jongos. Jadi gitu pesan gue. Walaupun hari ini tidak bergejolak seperti di masa perjuangan gitu, tetapi kita teruskan amanah itu. Karena negeri ini bukan warisan, tetapi amanah. Amanah dari leluhur kita, amanah dari para pahlawan, amanah dari para pejuang. Supaya anak-anak cucu kita itu, anak-anak cucu mereka itu yang berjuang, yang syahid di medan tempur itu, tidak mau jadi jongos. Menghargai jasa-jasa mereka yang sudah berjuang mati-matian. Lucu, anak cucu pahlawan hari ini jadi jongos. Jadi jongos kepada jongosnya Belanda, kepada jongosnya para penjajah. Lucu kayak gitu. Makanya ku simpan catatan-catatan datukku, amanah-amanah jatuh, ku simpan, ku baca-baca. Untuk membangkitkan ghirah, untuk membangkitkan semangat. Hati-hati, itu amanah. Setiap jengkal tanah negeri ini, itu diamanahkan untuk kita putra-putri bangsa. Untuk merawat, menjaga. Untuk selalu siap siaga. Menentang bahaya, melawan orang-orang yang ingin menjarahnya, yang ingin merubah sejarahnya. Kenapa bahaya sekali perubahan sejarah? Apabila sebuah bangsa kehilangan sejarah, maka udah hancur bangsa itu. Nggak ada lagi jati dirinya. Nggak ada lagi manfaat. Kosong, melempong, bagai beduk. Hari ini ketika kita berjuang, diketawain, kita nggak usah open itu. Hari ini kita berjuang untuk menyemangatkan apa yang menjadi amanah bagi setiap putra-putri bangsa yang diembankan oleh para pahlawan kita dulu. Sekarang udah merdeka, ngaku-ngaku jadi tuan. Sementara kita yang punya negeri, masa jadi jongos di negeri sendiri? Gua kagak mau. Serah kalian mau jadi jongos, gua kagak mau. Wallahi gua kagak mau jadi jongos. Jangan sampai kita dijajah. Apalagi agama. Agama dijadikan sebagai alat untuk menjajah kita. Jangan sampai. Udah ekonomi dijajah, politik dijajah. Masa agama juga dijajah? Ciri-ciri penjajahan itu adalah dibungkamnya ketika kita berbicara kebenaran. Dipersekusi lah, dibully lah, dicaci maki lah, difitnah lah, diframing lah. Itulah kerjaan penjajah. Mengadu domba sesama kita, divide et impera. Ketika kita diam, mereka nantang-nantang. Ketika kita nantang balik, kita difitnah. Pengadu domba. Bikin ricuh. Itu kan cara-cara Belanda. Gue udah khatam baca itu. Trik daripada divide et impera. Politik adu domba yang dimainkan oleh Belanda itu masih dimainkan zaman sekarang. Nggak percaya kalian baca tuh dalam buku sejarah. Bagaimana trik divide et impera? Mereka berpura-pura menjadi ulama, mereka berpura-pura menjadi pemimpin. Mereka berpura-pura sebagai ini, sebagai itu hanya untuk mengecoh kita. Kalian masih ingat tokoh yang diajukan oleh Belanda ke Indonesia, ke Nusantara ini? Dr. Christian Snok Hagranje. Orientalis Belanda yang berpura-pura menjadi yang ulama. Di Aceh ketahuan dia. Coba kan lihat. Ketika kita lawan koar-koar mereka, kita didolimi. Kriminalisasi. Seolah-olah mereka korban. Maka kita harus paham akan itu, wahai saudaraku. Hari ini mungkin kalian bisa ketawa-ketawa. Anak cucu kita nanti nggak tahu nasibnya seperti apa kalau hari ini kita diam. Saya tidak mau anak cucu saya jadi jongos.
Walaupun saya harus mati berkalang tanah hari ini, anak cucu saya jangan sampai jadi jongos. Camkan itu. Gini, kalau kita yang punya akal, punya otak nih, Kibin yang punya otak nih. Kalau PKI, Bin, apalagi New PKI, lapor. Cepat itu diproses. PKI, aliran sesat, segala macam, gampang diproses. Kecuali aliran sesat yang sudah menyusup, melebar, yang sudah ratusan tahun. Nah itu upaya kami memberantas aliran-aliran sesat yang menyusup ke kalangan ormas-ormas Islam, saudara. Kemudian kalian framing kami sebagai pembenci ulama, pemfitnah ulama, penghasut ulama, pengadu domba umat Islam. Gue tinggal di daerah yang diberlakukan syariat Islam. Mana Kibin kalian yang paling Islami? Suruh datangi gue. Rencana gue ini mau masuk ke organisasi Muhammadiyah. Gimana? Setuju kalian? Karena gue lihat di situ lebih relevan. Nggak banyak cincong. Nggak ada penghinaan. Nggak ada hasutan di sana aku tengok. Nggak ada menyepelekan orang-orang yang jualan es. Aku mau jadi kader Muhammadiyah kalau keterima gitu. Hanya karena kami tidak spill datuk kami, tidak bisa ngehafal nasab-nasab datuk, nama-nama datuk kami sampai ke sepanjang jalan tol yang dibikin oleh Pak Jokowi gitu. AdSense ente berapa sebulan, Bal? Aneh ganti, asal jangan bahas tokoh utama. Siapa tokoh utama? Cebol. Ente nggak akan mampu menggantikan AdSense pendapatan aneh. Nah, udah. Besok jangan beli ikan asin lagi untuk anak istri, nggak ada vitamin. Beli ikan seger. Biar asupan protein untuk otaknya nyampe gitu. Biar dapat beli telur yang berkualitas. Ada kandungan omega 3-nya untuk kecerdasan otak. Bukan emas dari langit, tapi emas untuk otak. Namanya omega 3. Gue nggak usah. Lu hitung-hitung duit, nggak usah. Makan gue sudah dicukupkan oleh Allah. Keperluan gue, kebutuhan gue sudah dicukupkan oleh Allah. Karena gue nggak minta sama Umar Muhdor. Itu salah saluran. Kayak orang kirim surat, alamatnya nggak jelas. Kayak orang beli paket, beli sesuatu di toko online, alamatnya ditipu gitu. Nggak nyampe. Di atas langit masih ada langit. Gua nggak pernah ke langit. Gua tanya sahabat Imam Faqihil Muqaddam, nggak ada. Nggak tahu dia katanya. Berarti dia nggak mi'raj, nggak pernah mi'raj sehari 70 kali. Ku bilang gitu bukan ku hinakan Imam Faqihil Muqaddam illallah, saudara. Tetapi ku bela dia. Kalian salah paham. Ketika aku bilang bukan Habib Umar, bukan melihat Rasulullah. Kalian caci, kalian maki aku. Ku bilang Habib Umar itu nggak gelantungan. Emang Habib Umar pocong, gue bilang. Emang Habib Umar kuntilanak, gue bilang. Ngambang. Gue bilang begitu supaya tidak terbangun fitnah untuk beliau. Wali internasional yang masih hidup di muka bumi. Assalam. Ahmad Ranzam Kadirov aja cium tangan bolak-balik. Kan bukan gue. Presiden Instagram. Presiden W kontakte. Dulu si Jindan bin Salim yang gabung sama pengacara dukun. Ku ingatkan dia, malah bawa keluarga dia. Ayo. Mana yang katanya wali kalian keramat begini, keramat begitu, begini begitu, begitu begini. Wali kami nggak perlu kami demo-demo. Tidak ada yang berani bongkar makam dia. Kalian mikir itu Kibin kalau punya otak. Coba nih, teman-teman di Aceh tanya. Kuburan-kuburan wali kami. Kuburan-kuburan ulama kami. Kuburan-kuburan keturunan daripada Ahlul Bait yang ada di Aceh. Nggak perlu demo untuk melindunginya. Tidak ada yang berani ngegusur. Kecuali alam. Misalnya terjadi abrasi. Misalnya terjadi perpindahan laut gitu. Tenggelamlah kuburannya. Kami ambil, kami selamatkan, kami pindahin. Nggak perlu ada demo, nggak ada benturan. Ada pertumpahan darah. Jangankan makhluk-makhluk zaman sekarang. Makhluk zaman dulu seperti Belanda. Nggak berani bongkar. Malah mereka membantu dalam pemugaran, saudara. Itu baru wali. Dihormati oleh pengikutnya. Disegani oleh musuhnya. Kenapa? Original.
Tiap hari membuli Habib. Apa target? Nggak ada target bang aku bang. Aku spontan aja. Ya kalau ditanya target sih ada. Untuk menyadarkan mereka. Kan sudah aku bilang tadi dari pembukaan gitu. Targetku supaya mereka sadar. Tahu diri. Nggak usah merasa suci. Nggak usah merasa mulia. Kita wajib menjaga wudhu. Biar suci. Tapi jangan sok-sokan merasa diri suci. Makanya kita harus menjaga wudhu. Supaya tetap dalam keadaan suci. Targetnya AdSense nyari duit jalur gibah. Enggak, AdSense enggak seberapa dengan harga kopiku bang. Sekali order kopi, aduh. Wow, kaya banget ente bal. Spill dong isi racknya. Oh, bukan kaya duit gue. Gue kaya dada, kaya hati. Kalau rumah gue kalian datangi hampir roboh. Tapi gue nggak pernah ngemis sehari pun ke orang. Minta bantuan, ini itu segala macam, mau bangun rumah, enggak. Allah kaya, ngapain kita takut? Saya nggak takut sama sekali dibilang miskin sama orang. Karena saya percaya bahwa Tuhan saya itu kaya. Saudara, saya bukan bersandarkan ke Habib. Saya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan saya, saudara. Nggak takut saya sama kualat kalian itu. Enggak. Karena aku tidak mengukur segala sesuatu dengan uang, saudara. Uang itu hanya angka-angka yang terdiri dari kertas dan logam. Bukan apa-apa di mataku itu. Namrud yang banyak hartanya, rungkat juga. Firaun yang kaya, rungkat juga. Jadi begitu. Kok kalian datang ke rumahku? Nggak yakin kalian? Kok gini rumah TIJ? Katanya dibayar pakai dolar oleh Imat gitu. Kok kayak gini? Tapi aku tidak tinggal di teras orang. Di sudut ladang orang. Enggak. Walaupun datukku tidak bisa menurunkan rantai emas dari langit. Walaupun datukku tidak bisa merubah congek kuda jadi emas. Tetapi ada. Datukku meninggalkan sawah. Meninggalkan kebun. Meninggalkan ladang. Meninggalkan tanah untuk ditempati gitu. Saudara, gitu. Kenapa? Untuk anak cucunya. Biar tidak meminta-minta. Biar tidak jadi pengemis. Baru bisa ngerti aku bahasa ketika aku masih bayi. Itu yang ditanamkan. Jangan pernah jadi pengemis, nak. Sekalipun kamu kelaparan. Kalau kamu lapar, nggak punya makan. Kamu kerja, nggak dibayar. Mungkin ditipu orang. Ikat perutmu dengan karet, nak. Jangan jadi pengemis. Gitu. Karena bagi kami jadi pengemis itu aib bagi kami. Coba. Dulu malah tentara-tentara dari Pulau Jawa selesai tugas di Aceh, sebelum perdamaian mereka ditarik ke Jakarta semua, ke kodamnya masing-masing. Itu dibawa tanah dari sini, dimasukin ke truk. Karena tanahnya subur. Ibin. Bukan pasir yang dijual pakai botol, gua diserahin, diwarisi sama datuk gua, nggak ada. Jadi begitu, Bin. Jadi setiap kelahiran kami sudah dikasih tempat untuk tinggal. Kemudian pemakaman sudah ada, jadi nggak merebut pemakaman orang. Nanti ku sepil ya, pemakaman keluarga kami. Biar ku sepil nanti. Jadi areal pemakaman itu memang untuk keluarga kami khusus. Begitu. Kalau kita mau ngaku-ngaku mulia, bukan kita serobot tanah makam orang lain untuk kita jadikan makam pribadi kita. Kita mau jadikan bangunan, mau apa, mau buat pesawat, replika pesawat di atas kuburan itu, lahan sendiri. Jangan, saudara. Kasih paham kalian. Ini belum mati, tapi pasti akan merasakan kematian itu. Lahannya udah disiapkan. Jangan kalian lihat si Kori. Si Kori sampai sekarang masih ngontrak. Makanya dia mencela-mencle. Di mana ada duit, di situ dia lari. Kenapa? Tunggakan, kontrakan, takut diusir. Orang kayak gitu ngaku-ngaku bangsawan gitu. Alhamdulillah, sekarang gua dapat warisan juga di Bandung. Jangan ditanya berapa, nggak kujual. Persiapan belum tentu selesai rencana. Kita cuma bisa berencana, yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Umar Muhdor. Manusia hanya bisa merencana, merancang, bercita-cita. Bang TJ, si Arya bahas makam yang dibongkar tuh bang. Kata si Arya itu kebiadaban bang. Gimana? Kalau kebiadaban berantas lah. Ini cuma congor-congor aja.
Itu di kampung dia loh. Oh enggak, dia di Jawa Tengah ya. Cuma bilang biadab, saya kecam, saya kutuk gitu. Aduh. Ya orang itu kan orang PA. Baru kacamata tembus pandang aja udah songong. Yang namanya kacamata, saudara, nih gue ajak berpikir kalian. Kalau kacamata nggak tembus pandang, apa nggak nabrak tuh? Hah? Ya namanya kacamata ya tembus pandang. Kalau misalnya kacamata nggak tembus pandang, namanya bukan kacamata, namanya penutup mata. Nggak dibuat dari kaca, nggak dibuat dari benda-benda yang tembus pandang. Dibuatlah dari misalnya metalik, dari aluminium misalnya. Justru karena kacamata itu dirancang untuk tembus pandang. Ada yang kegunaannya untuk orang yang bermasalah dengan mata misalnya. Kurang jelas penglihatan, rabun misalnya. Maka dipakaikanlah kacamata yang cocok buat dia, minus apa plus. Atau tukang las gitu. Atau kayak gua nih, sering kena pasir atau apa. Bukan pasir inat ya, itu mahal. Gua pakai kacamata gitu. Dan itu tembus pandang. Bayangkan kalau kalian pakai kacamata nggak tembus. Nabrak. Jadi begitu, Bib. Gua ngebahas kalian bukan karena benci sama kalian, bukan karena dendam sama kalian. Apa kali rupanya, kalaupun benci kalian, apa untungku? Nggak ada. Nah, kalaupun kujadikan kalian itu musuhku, apa untungnya bagiku? Kalian belum layak jadi musuhku. Jadi temanku, jadi saudaraku juga nggak layak. Model-model baper gitu. Gitu ya. Jadi ku bahas ini supaya kalian sendiri nggak rugi. Gitu. Nggak rungkat gitu. Cuman kalau kalian nggak mengindahkan ultimatum yang ku berikan, nasihat yang ku sampaikan, ya tanggung sendirilah. Nah, TIJ nggak ada manfaatnya untuk Habib. Begitu juga sebaliknya. Habib itu nggak ada manfaatnya bagi gue. Yang memasukkan dan memuluskan jalanku ke surga itu bukan Habib. Tapi mereka berpengaruh denganku. Kalau nggak mungkin mereka memenjarakanku. Itu bentuk ketakutan mereka, mencoba untuk membungkam TIJ gitu. Sayangnya Kibinnya nggak berani sama gue. Polisi juga kena prank kemarin. Kami jelas di sini ya. Wali kami ada, ulama kami ada, guru-guru kami ada gitu. Dan nggak ada yang memperkenalkan Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Imam Abu Bakar bin Salim. Ataupun joget-joget, lompat-lompat, nggak perlu kami joget aja sambil duduk. Coba lihat, orang Aceh itu joget aja sambil duduk. Namanya tarian saman. Ratib mesekat, sambil duduk. Sambil duduk. Kalian tahu kan? Hai yang bulu pirang, hai yang bulu pirang, yang pirang, yang bulu pirang, yang pirang, yang bulu pirang. Kutiding lah dimbet, kutiding lah dimbet lah hembet, abadalah tiding lah hembet, abadalah tiding. Mendunia lagi. Nggak perlu promosi. Kalau kita siwak itu sunnah. Seandainya Rasulullah, seandainya umatku tidak terlalu berat, akan kuwajibkan bersiwak kepada mereka gitu. Siwak yang bisa menenggelamkan kapal-kapal Turki. Senter mereka apa? Telunjuk. Jadi kalau mereka nunjuk itu terang itu, senter tuh. Makanya ada Habib Neon, ada Habib Bohlam, ada Habib Sorot. Mereka kalau mati lampu tinggal pasang muka aja gitu, biar terang. Tapi kalau ulama-ulama kami dulu sih nggak ada kayak gitu. Mereka bakar lampu minyak. Gitu. Ustadz Ucup Macul banyak menipu orang. Kenapa TJ tidak berani kritik? Karena dia teman Habib Jindan. Kan satu circle itu. Nanti aku sul adab sama Habib. Itu kan si Ucup Macul. Nggak perlu lagi ku kritik, ku caci udah. Cuman kau udah buta mata, buta hati lagi nggak bisa lihat. Itu kan teman si Habib. Teman Habib Jindan itu. Yang ketika dia ngomong masalah apa, les privat, hafal Al-Quran khatam dalam kubur. Itu kan si Ucup Macul kan nepuk jidat tuh. Gus Paha ketawa.
Lihat videonya. Ngapain dikritik? Penipu, pembohong. Dicerca aja sekalian. Bukan dikritik. Model kayak gitu, nggak mempan dikritik. Yang cinta merdeka, bestie gua. Iya, gua cinta merdeka. Gua orang merdeka, karena itu amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ngaku Indonesia, ngaku patriot, itu aja nggak paham. Jadi setiap anak bangsa itu wajib merdeka, memerdekakan dirinya dari perbudakan, dari penipuan, dari kebodohan. Kok Jongos gimana mau ngaku merdeka? Banyak yang ngaconya, Bang. Iya, banyak yang ngaco memang di sini. Ya, Kibin. Setiap kita itu harus merdeka. Baru kita bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini. Gitu.